Shalom, yes, bersyukur banget bisa ada di tempat ini bersama dengan saudara. Gak lupa mengucapkan terima kasih buat tim panitia yang udah mengundang saya. Tempat ini bukan jadi tempat yang baru atau asing, selalu jadi keluarga dan banyak orang yang teman-teman saya yang dari Surabaya sekalipun lagi berkunjung ke kota Semarang selalu tahu apa yang sedang terjadi, yang sedang heboh di kota Semarang, yaitu selalu terjadi di PD Immanuel di tempat ini. Boleh kasih tepuk tangan buat persekutuan doa di tempat ini. Come on, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Oke, perkenalkan nama saya adalah Esra Sutopo. Saya melayani dari sebuah gereja lokal namanya adalah Alpha Omega Church. Dan sebuah tim praise and worship yang Tuhan titipkan kepada kita namanya adalah Sound of Praise. Saya sudah menikah, saya punya 2 orang anak saya umur 20 dan 18. Kalau 1,5 tahun yang lalu, Dagdikduk, anak saya berangkat kuliah. This is the season again, anak saya yang kedua, ini yang terjadi ketika anak bedanya umurnya 2 tahun gitu saudara ya. Anak yang kedua sedang persiapan untuk berangkat kuliah, tapi saya bersyukur Tuhan terus tahu melakukan hal yang luar biasa. Tanpa lebih panjang lebar lagi, ayo kita lihat pesan firman Tuhan sama-sama yuk. Sebuah pesan firman Tuhan judulnya adalah ini saudara, berbuah bukan kesempurnaan. Oke, boleh nggak ucapkan ini yuk sama-sama, 1, 2, 3. Berbuah bukan, boleh lebih keras lagi nggak? Saya tahu karena kota Semarang ini katanya orang-orangnya semangat-semangat gitu kan. Saya tahu sebagian dari saudara Anda terlalu semangat sampai belum mandi, pulang dari kantor langsung ke tempat ini karena Anda punya semangat yang luar biasa. Yang lain lagi sudah mandi dulu berarti lebih semangat lagi. Ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Berbuah bukan. Saudara, saya mau tanya sama saudara, ada berapa di antara saudara yang suka makan buah? Yang suka makan buah boleh tolong angkat tangannya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Oh ya, terima kasih. Lumayan banyak ya. Ada berapa yang seperti saya, gak terlalu suka makan buah? Tolong angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang juga suka makan buah, tolong angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, ada beberapa. Aduh, Anda gak usah sungkan-sungkan. Justru Anda itu seperti Allah Bapa. Kenapa? Karena Bapak itu gak suka buah-buahan, tapi dia suka daging-dagingan. Masih ingat waktu Kain dan Habil kasih persembahan? Kain kasih sayuran, Bapak di sorga gak terima. Tapi waktu Habil kasih daging-dagingan, persembahannya asapnya naik sampai ke atas. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mau cerita soal hal ini? Karena gini saudara, suatu ketika saya ini gak suka makan buah, lalu kemudian di rumah saya, waktu saya masih SD di zaman itu, tahu-tahu mama saya itu bikin sebuah peraturan. Peraturannya adalah gini, oke? Setiap hari dia menemukan sebuah penemuan yang mungkin ini fenomenal buat dia. Oke, dia barusan menemukan bahwa makan buah wortel itu baik untuk, ada yang tahu buat apa saudara? Dokter semua ini kelihatannya di sini ya. Makan buah dokter itu baik, makan buah wortel itu baik buat mata. Nah lalu kemudian dia menemukan hal ini dan dia berkata, oke, mulai sekarang setiap hari harus makan wortel. Waduh saudara, wortel itu di jus, rasanya gak enaknya luar biasa, apalagi buat saya yang gak suka wortel. Adik-adik saya itu gak tahu kenapa mereka dikaruniai Tuhan. Seperti saudara-saudara, bisa makan buah apapun. Tapi kalau saya kena wortel ini, aduh Tuhan, kayak saya ingat doa Tuhan Yesus. Karena kita anak pendeta dan saya belajar satu doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus adalah gini, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Paham saudara-saudara? Tapi waktu saya setelah mendoakan itu, saya baru ingat. Ternyata waktu Yesus mendoakan itu doanya gak dijawab, betul gak? Dia tetap naik ke kayu salib. Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata wortel yang dibikin setiap hari tidak pernah berubah jadi Coca-Cola atau Sprite. Gak pernah berubah, dia tetap jadi wortel. Sampai suatu ketika, setiap hari jadi saya penuh dengan tekanan dalam kehidupan itu, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian waktu suatu ketika kita ini pergi ke dokter yang adalah keluarga kita. Nah lalu kemudian dokter ini tanya sama mama saya, loh kamu ini suka makan wortel ya? Dengan bangganya dia berkata, yes, setiap hari aku minum wortel. Tak buatkan setiap anak-anakku dan aku every day kita minum wortel. Saudara tahu apa yang dokter ini katakan? Kamu tahu? Mulai sekarang stop minum wortel. Hah? Loh kenapa? Dia pikir itu penemuannya yang paling luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dan dokter dia berkata, loh kok tahu? Dia tanya, kok tahu kalau aku ini suka minum wortel? Kemudian dia berkata, gampang, lihat aja tanganmu. Tanganmu itu kuning semua. Saudara, nah dari situ ada satu hal yang saya kepingin ajak saudara itu bersama-sama. Ternyata ada berapa yang setuju bahwa buah itu seharusnya baik buat kesehatan? Yang percaya katakan yes.
Tapi tahukah saudara, buah yang baik pun membutuhkan keseimbangan. Boleh nggak ucapkan sama-sama? 1, 2, 3. Buah yang baik pun membutuhkan apa saudara? Keseimbangan. Nggak cukup saudara cuma makan wortel doang. Karena wortel itu membutuhkan yang lain untuk supaya dia bisa didigest dengan baik. Dan tubuh kita nggak bisa cuma makan wortel. Badannya jadi kuning semua. Nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Ini juga yang terjadi dalam kehidupan kekristenan. Kenapa saya mulai dengan cerita ini? Karena gini saudara, saya mau tanya sama saudara. Ada berapa Anda yang orang Kristen apalagi ya? Lalu kemudian ada teman saudara, saya nggak tahu, atau keluarga Anda, atau teman gereja, mungkin kalau di gereja ini nggak ada, biasanya di gereja lain. Kalau yang bagian dari persekutuan doa Immanuel nggak ada, oke? Ini mungkin yang di gereja lain. Ada orang datang sama saudara, mau utang sama saudara, oke? Lalu kemudian mau utang, saudara nggak kasih. Dan dia tahu saudara Kristen, lalu kemudian dia berkata gini, loh katanya kamu ini orang Kristen. Orang Kristen itu kan mestinya apa? Oke, baik. Tapi buah roh yang sangat terkenal dari Kristen yang dikenal sama orang itu adalah apa? Kasih. Benar ini, dia ngomong ini pasti pernah diutangin yang ngomong kasih ini. Betul lah. Bapak, orang Kristen katanya kasih, mau pinjem duit gak dipinjemi, marah-marah. Bapak lagi nih contohnya. Saudara punya toko dan Anda bangga dengan toko saudara, dengan iman saudara. Anda putar lagu gereja di situ supaya orang lihat, orang juga boleh kenal Tuhan. Mungkin lagunya instrumen atau mungkin lagunya pakai kata-kata, saya nggak ngerti lagunya apa. Mungkin lagunya aku diberkati supaya toko saudara rame. Lalu datanglah seorang pelanggan, seorang pembeli datang ke sana ke toko saudara dan kemudian dia berkata, permisi ya, permisi. Harganya berapa? Harganya 250.000. Wow, kok cek mahalnya? Mungkin gitu ya. Lalu dia nawar, boleh enggak 175? Lu enggak bisa, aku enggak cuan. Lu enggak apa-apa. Terus ngeyel-eyelan. Lalu kemudian keluar kata-kata ini. Loh, dia dengar lagu gereja saudara. Dia lihat mungkin logo salib di toko saudara. Lalu dia berkata, loh kamu kan Kristen. Orang Kristen kan mestinya kasih. Kok potong jitban gue gak oleh? Bapak Ibu sekalian Tuhan. Gondok orangnya sakit hati. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita dipojokkan hanya dengan satu buah roh. Saudara di jalan, tahu-tahu dipotong sama orang. Lalu kemudian orang itu berkata, oh kamu pelayan Tuhan ya. Pelayan Tuhan kok minta ganti. Orang Kristen kan mestinya apa saudara? Kasih. Seolah-olah satu buah roh ini yang dijejalkan kepada kehidupan setiap kita. Nah tahu nggak saudara, ternyata apa hidup berbuah yang Alkitab ajarkan? Ternyata hidup berbuah yang Alkitab ajarkan, itu memiliki lebih cuman dari satu macam rasa. Lebih dari berapa saudara? Lebih keras lagi dong, lebih dari berapa saudara? Lebih dari satu macam rasa saja. Kok bisa? Coba saudara lihat bersama-sama ya. Bukan sebuah ayat yang penemuan luar biasa, tapi saya kepingin saudara lihat ayat ini bersama-sama. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Oke, saya kepingin ajak saudara baca dari terjemahan Sialaber. Kita baca sama-sama ya. Apa aja dalam buah roh yang perlu ada dalam kehidupan kita? Sama-sama, 1, 2, 3. Sebaliknya, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang dapat melawan hal-hal yang demikian. Nah Tuhan itu kepingin kita dalam kehidupan kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita, di pribadi kita, di pelayanan kita. Ada rasa buah roh bukan cuma kasih doang. Tapi ini ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena ternyata gini saudara, buah itu gak cukup punya cuma satu unsur. Dibutuhkan lebih dari satu. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang yang ngomong sama saudara, loh, kamu katanya Kristen, mau tak utangin kok gak boleh. Saudara ngomong balik, kamu harus tahu, buah roh itu lebih daripada cuman kasih. Yang setuju katakan yes? Ini cara jawab yang gerejawi, Bapak Ibu saudara. Jadi kalau Anda mau diutangi pakai cara rohani, Anda perlu juga jawab balik dengan cara yang rohani. Kalau ada orang nawar, saudara pakai bahasa rohani, dan saya paling benci orang seperti itu. Bapak Ibu saudara, Anda harus bisa jawab balik dengan jawaban yang rohani. Anda harus bisa berkata, tahukah saudara bahwa gini, perhatikan ini. Kasih itu perlu ada bersama dengan kebaikan. Boleh ucapkan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kasih itu perlu ada bersama dengan apa? Saya kasih saudara contoh ya. Kalau saudara punya anak, lalu kemudian anak saudara tuh setiap pagi
nggak mau bangun pagi masuk sekolah. Dia selalu terlambat. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara biarkan anak saudara tidur terus? Ya kamu nggak sekolah nggak apa-apa. Loh, kamu anaknya kok nggak dibangunin? Lah gimana? Anak mau tidur masa enggak boleh? Loh betul nggak? Loh, saya mau tanya sama saudara, anak tidur masa enggak boleh? Boleh dong, masa kamu enggak kasihan sama dia? Kasih kan? Bukankah orang Kristen harus kasih? Tapi nggak bisa. Kasih itu perlu ada bersama dengan apa saudara? Kebaikan. Kalau dibiarkan tidur terus, kalau dibiarkan terlambat terus, kita nggak baik sama anak ini. Yang setuju katakan yes. Saya punya kawan gitu ya dulu ya, sama-sama anak pendeta. Oh, habis waktu mulai masuk kuliah, anak ini kuliahnya pindah terus. Saya bingung, kenapa ya? Ternyata setiap kali anak ini nggak bisa bikin tugas, setiap kali anak ini gagal ujian, yang maju papanya. Dan papanya yang berkata, sorry ya Pak, Bu, dosen, anak saya ini suka doa, suka pelayanan. Jadi dia tidak punya waktu buat bikin PR dan belajar. Saudara tahu apa yang terjadi? Anak ini pindah dari satu universitas ke universitas yang lain, ke universitas yang lain, ke universitas yang lain. Dan gak pernah lulus. Dan gak pernah pergi ke universitas yang lebih baik, selalu lebih jelek. Karena apa? Dia cuma tahu kasih tapi gak tahu kebaikan. Sebaliknya saudara, kebaikan tanpa kasih itu jadinya kekasaran yang menyakitkan dan membuat luka di hidup orang yang tidak menyembuhkan. Saudara bisa ngikutin ya. Ternyata buah roh itu gak cuma cukup punya satu rasa. Bahkan berikutnya, sukacita perlu ada bersama dengan kesetiaan. Kalau cuma sukacita doang tapi gak ada kesetiaan, kita tuh jadi orang yang mut-mutan. Saudara tahu? Waktu happy sukacita, wah, waktu kerja lagi untungnya banyak sukacita. Waktu lagi baru jadian sukacita. Dapat calon mantu atau anaknya baru menikah sukacita. Tapi waktu pergumulan datang sukacitanya hilang. Loh, gak ada sukacita yang bersama dengan kesetiaan. Oleh karena itu kalau kita hidup seperti itu, Nehemia 8 ayat yang ke-10, gak akan pernah terjadi. Apa itu? The joy of the Lord is your strength. Gak akan bisa terjadi. Sukacita Tuhan jadi kekuatan buat kita gak bisa. Karena sukacita kita itu berdasarkan situasi. Nah demikian juga dengan kesabaran, itu butuh penguasaan diri. Karena orang kesabar tanpa penguasaan diri membuat kita mentoleransi apa yang dibenci Tuhan. Bahaya. Nah kita jadi bingung antara kemurahan atau keliaran saja. Sebaliknya penguasaan diri tanpa kesabaran membuat kita gampang menghakimi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi gini saudara, buah membutuhkan porsi yang baik agar buah tersebut dapat memberikan kehebatannya. Boleh gak klik bab S? Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Buah membutuhkan porsi yang baik agar buah tersebut dapat memberikan apa saudara? Kehebatannya. Jadi gak bisa orang cuman force saudara dengan kasih. Gak bisa. Gak bisa. Kalau ada orang apalagi maksa mau utang. Kalau ada orang maksa mau nawar saudara, minta duit dari saudara dengan pakai kata-kata kasih, saudara perlu kasih tahu mereka. Kamu tahu gak, manusia bukan hidup dari kasih saja, tapi juga dari penguasaan diri. Kenapa kamu sampai utang? Karena kamu gak bisa menguasai diri. Dan orang Kristen harus bisa menguasai diri. Yang percaya katakan amin. Ini pasti pernah diutangin orang semua ini. Bapak Ibu Saudara, dan kita perlu lihat bersama-sama. Nah oleh karena itu firman Tuhan itu berkata, perhatikan kata-kata ini ya Bapak Ibu Saudara. Jadi gak cuma cukup menghasilkan satu rasa dari satu buah. Tapi ini Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8 itu berkata ini. Baca yuk sama-sama yuk ayat ini. Yohanes 15 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Katakan bersama-sama, jika kamu berbuah apa saudara? Lebih keras lagi, jika kamu berbuah apa? Banyak. Jadi buahnya bukan cuma satu, tapi buahnya tuh banyak. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan mengajarkan hal-hal luar biasa lewat hidup Anda. Sehingga lewat hidup Anda itu bisa menghasilkan buah yang banyak. Buah yang banyak, Tuhan kepingin kita seperti itu. Nah pertanyaannya adalah gini, oke Esra, menarik sekali. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan kepingin kita hidup itu menghasilkan buah. Ucapkan sama-sama, menghasilkan apa saudara? Kalau saudara masih gak paham apa itu artinya hidup berbuah, tahan sebentar. Saya akan jelaskan kepada saudara. Nah bagaimana hidup menghasilkan buah banyak? Caranya apa yang Alkitab ajarkan? Kita lihat sama-sama ya. Matius 13, Yesus tuh pernah cerita. Saudara mau tahu ceritanya kayak gimana?
Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia cerita, seorang petani pergi menabur benih, demikianlah Yesus memulai dengan ceritanya. Ketika sedang menabur, ada benih yang jatuh di mana saudara? Jalan, lalu burung datang dan memakan benih itu sampai habis. Ada juga yang jatuh di tempat yang apa saudara? Berbatu-batu, yang tanahnya sedikit. Benih itu segera tumbuh karena kurang tanah, tetapi waktu matahari sudah naik, tunas-tunasnya mulai layu. Kemudian kering dan mati karena akarnya tidak masuk cukup dalam. Nah perhatikan yang berikutnya. Ada pula benih yang jatuh di tengah mana saudara? Semak duri. Semak berduri itu tumbuh dan menghimpit tunas-tunas itu sampai mati. Ayat yang ke-8. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah yang subur, lalu berbuah. Ada yang berapa saudara? 100, ada yang berapa? 60, ada yang juga 30 kali lipat. Sesudah menceritakan perumpamaan itu Yesus berkata, kalau punya telinga, dengarkan. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjelaskan soal kehidupan kita. Bagaimana sih kehidupan kita ini kalau mau berbuah? Bisa gak hidup kita ini menghasilkan buah yang banyak? Karena gini ya, semua mata tolong lihat saya. Hidup saudara itu akan mempermuliakan Allah kalau hidupmu berbuah. Ayatnya tadi berkata gitu kan. Allah dipermuliakan ketika kita ini berbuah banyak. Kalau kita gak berbuah banyak, Tuhan itu gak dipermuliakan. Nah saya kepingin ajak saudara bersama-sama. Tuhan tuh ngomong, ada tipe orang yang pertama, hatinya tuh kerasnya seperti jalanan. Dikasih tahu gak bisa, diinjilin gak bisa. Firman Tuhan dianggap pendeta itu gak ngerti. Teori tok gampang, aku ini sudah jalanin hidup. Nah saudara, hatinya kerasnya seperti jalanan. Tapi tahu gak saudara, ini yang keren. Waktu Yesus menjelaskan perumpamaan ini, dia berkata ini, ayat 18, dengarlah apa arti perumpamaan tentang menabur itu. Benih yang jatuh di jalanan, ibarat orang-orang yang mendengar kabar tentang bagaimana Allah memerintah, tapi apa saudara? Tidak mengerti. Si jahat itu datang dan merampas apa yang sudah ditabur dalam hati mereka. Tahu gak saudara? Yang keren adalah gini, kalau hari ini saudara adalah orang yang seringkali kayak gitu. Gak bisa dikasih tahu, baik oleh orang lain dan juga oleh firman Tuhan. Bahkan termasuk firman Tuhan dari orang lain pun saudara gak bisa dikasih tahu. Semua mata boleh lihat saya, dengarkan saya baik-baik. Tuhan pun masih mau bicara sama saudara. Karena apa? Penabur ini dia tahu, itu jalanan, keras. Ditaburin benih percuma. Tapi Yesus ceritakan, penabur itu masih nabur di sana. Bukankah itu hal yang keren? Hari ini oleh karena itu saudara perlu tahu, Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Saudara yang duduk di tempat ini secara onsite, saudara yang mengikuti secara online, Tuhan tuh mau bicara kepada kita semua. Anda yang seringkali susah dikasih tahu, Yesus pun kepingin bicara kepada saudara. Nah yang kedua adalah gini Bapak Ibu Saudara, ada tanah yang berbatu dan tanahnya sedikit. Ini adalah tipikal orang yang ini, ayat 20 Tuhan Yesus berkata, benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu, ibarat orang yang mendengar kabar itu dan langsung menerimanya dengan senang hati. Istilahnya kalau dengar khotbah, pengkhotbah ini loh bagus. Dengar lagu worship, band worship itu keren. Tapi ayat 21, tetapi kabar itu tidak berakar dalam hati mereka. Sehingga tidak tahan lama, begitu mereka menderita kesusahan atau penganiayaan karena kabar itu, langsung mereka murtad. Langsung mereka murtad. Kadang orang bisa gitu, apalagi sekarang zaman YouTube kan. Kamu tahu pengkhotbah ini? Aku pernah dengar. Kamu tahu pengkhotbah? Aku pernah dengar. Kamu tahu band gereja ini? Keren. Kamu tahu penyanyi ini kan? Luar biasa. Tapi tunggu dulu, apa yang ditabur di dalam hati saudara itu menghasilkan buah enggak? Halo? Apa yang ditabur dalam kehidupan Anda itu menghasilkan buah enggak? Nah yang ketiga adalah, ini yang menarik nih. Tanah yang bersemak. Boleh enggak ucapkan sama-sama? Tanah yang apa saudara? Lebih keras lagi dong. Tanah yang apa saudara? Bersemak. Ayat itu dikatakan gini, ada pula benih yang jatuh di tengah semak duri. Nah perhatikan kata-kata berikutnya ini keren. Semak berduri itu apa saudara? Tumbuh. Katakan sama-sama. Semak berduri itu apa saudara? Tumbuh. Lebih keras lagi dong. Semak berduri itu apa saudara? Kata-kata ini penting. Saya ingin kasih tahu saudara ya. Semak berduri itu tumbuh dan menghimpit tunas-tunas itu sampai mati. Bapak Ibu Saudara, lalu Tuhan Yesus menjelaskan ayat 22, benih yang jatuh di tengah-tengah semak berduri itu ibarat orang yang mendengar kabar itu, tetapi khawatir tentang hidup mereka dan ingin hidup mewah.
Karena itu kabar dari Allah terhimpit di dalam hati mereka sehingga gak berbuah. Perhatikan, tumbuh dipikirnya harusnya bertumbuh, tapi ternyata ini gak berbuah. Semua mata boleh perhatikan saya, tahu gak? Hari-hari ini ya, selama beberapa tahun terakhir ini, orang Kristen di Indonesia ini sedang dilanda tipu muslihat. Yang diajarkan kepada banyak kita sekarang, yang banyak dipikirkan, ditanamkan kepada pikiran orang Kristen adalah ini, perhatikan ini baik-baik. Bahwa pencapaian tertinggi sebagai orang percaya adalah bertumbuh. Bertumbuh. Makanya banyak orang Kristen sekarang digodak. Kamu di gereja itu bertumbuh gak? Kamu bertumbuh gak? Anda dibuat berpikir bahwa Anda enggak bertumbuh. Tunggu dulu. Puncak pertumbuhan rohani kita itu bukan tentang bertumbuh. Tapi pencapaian kehidupan rohani kita adalah berbuah. Boleh katakan sama-sama adalah apa, saudara? Dengarkan saya. Karena gini, bertumbuh belum tentu berbuah. Tapi berbuah pasti bertumbuh. Saya ulang sekali lagi, bertumbuh belum tentu berbuah. Tapi berbuah pasti bertumbuh. Dan pertanyaannya gini, yang bertumbuh itu apa? Benih yang bertumbuh sampai menghasilkan buah atau yang bertumbuh itu semak dalam kehidupan saudara? Karena kalau semak yang bertumbuh, saudara perlu tahu, gak akan ada buah di situ. Karena cuma semak, yang percaya katakan yes. Bapak Ibu Saudara, kita perlu lihat bersama-sama. Bukan tentang bertumbuh, tapi tentang berbuah. Bisa diikutin sampai sini? Bukan tentang bertumbuh, tapi tentang apa saudara? Berbuah. Nah yang keempat adalah Tuhan Yesus menceritakan. Tanah yang ini saudara, subur. Ucapkan sama-sama. Tanah yang apa saudara? Ayat 23, dan benih yang jatuh di tanah yang subur itu seperti orang-orang yang mendengar kabar itu dan memahaminya. Mereka akhirnya ini saudara, ucapkan bersama-sama. Mereka berbuah banyak. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi ultimate goal dalam kehidupan kekristenan itu bukan soal bertumbuh, tapi berbuah. Boleh enggak ucapkan sama-sama, bukan bertumbuh tapi berbuah. 1, 2, 3. Jadi kalau ada orang yang godak-godak saudara, kamu di gereja situ bertumbuh enggak? Bertumbuh enggak? Tanyain balik sama dia, kalau ikut lu emangnya yang bertumbuh apa? Buahnya atau semaknya? Bisa diikutin saudara. Jangan panik. Dan banyak orang Kristen hari-hari ini tuh bingung dengan kata-kata ini. Iya, jangan-jangan aku enggak bertumbuh, tunggu dulu. Yang mau bertumbuh semak atau berbuah? Ini perlu dipikirkan bersama-sama. Karena Tuhan kepingin kita berbuah, bukan cuma bertumbuh. Nah pertanyaannya adalah gini, oke Ezra, menarik sekali. Bagaimana agar hidupku ini bisa berbuah banyak? Karena gini, sampai di momen ini ya, biasanya pengkhotbah akan berkata gini, oke, oleh karena itu, saudara-saudara hari ini yang tanah saudara berbatu, hidup Anda banyak semaknya, hidup Anda yang kerasnya seperti jalanan, singkirkan, cabut beserta dengan akar-akarnya dalam nama Yesus. Mari kita berdoa pelepasan, singkirkan batu, singkirkan semak. Tapi izinkan saya tanya sama saudara, saya mau tanya sama saudara, ini pertanyaan logis, gampang aja. Kalau ada tanah, di atasnya tanah itu ada batunya, tanah itu sendiri bisa nyingkirkan batu itu enggak? Ini pertanyaan simple question aja, coba. Kalau ada tanah, di atasnya ada batunya, tanahnya itu sendiri bisa nyingkirkan batunya enggak? Enggak bisa. Kalau ada tanah, di atasnya ada semaknya, tanah itu sendiri bisa singkirkan semaknya enggak? Halo, boleh tolong dijawab saya? It's very simple question, bisa singkirkan sendiri enggak? Kalau ada tanahnya, di atasnya itu sudah diaspal, sudah dicor. Oke? Tanah itu sendiri bisa singkirkan jalanan itu enggak? Enggak bisa. Semua mata melihat saya, sama dengan kehidupan saudara dan saya. Kalau ada hati yang keras seperti jalanan, kalau ada hati yang berbatu dan bersemak, Anda sendiri enggak dapat menyingkirkannya. Tapi tanah itu butuh ada kuasa lain untuk hancurin itu jalanan. Untuk kasih pupuk lagi. Supaya tanah ini bisa subur dan menghasilkan buah. Kalau ada banyak batu, perlu ada kuasa lain yang angkat batu ini. Kalau ada banyak semak, perlu ada orang yang ke sana cabut semak itu beserta dengan akar-akarnya.
Alias gini dalam kehidupan saudara, Anda tidak akan bisa membersihkan batu dan semak dan jalanan dalam kehidupan saudara sendiri. Tapi Anda perlu Tuhan yang bisa menghancurkan hati yang keras, menyingkirkan batu, mengangkat semak dari kehidupan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup lakukan buat saudara dan saya. Di momen ini kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan, itu momen yang tepat. Dan Bapak Ibu, kita gak bisa. Banyak pembicara akan berkata, wah kamu harus singkirkan. Hei, tanah itu sendiri gak bisa singkirkan. Oleh karena itu apa Esra aplikasinya dalam kehidupanku? Kalau aku kepingin hidupku ini menghasilkan buah. Oke, aplikasinya apa? Very simple. Yang pertama adalah gini, izinkan Tuhan jadi Tuhan atas hati saudara. Boleh ucapkan ini yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Izinkan Tuhan jadi Tuhan atas hati Anda. Loh Esra, aku ini ke gereja loh, sorry ya. Kamu ke gereja belum tentu Tuhan jadi Tuhan dalam hatimu. Belum tentu. Oleh karena itu kamu dengan kekuatanmu sendiri, kamu mencoba menyingkirkan batu, menyingkirkan semak, menghancurkan jalan, kamu gak bisa. Tapi perhatikan saya, nih contoh nih. Kalau saudara punya taman, dan saudara suka sama taman di rumah saudara, milik saudara. Anda kepingin taman itu bisa menghasilkan buah. Buahnya apa? Lombok, cek gak larang-larang gitu kan. Betul saudara ya? Bisa punya buah duren. Gitu? Buah, saya gak tahu, buah apa lagi sih orang Semarang ini sukanya? Kalau tanahnya itu kotor, berbatu, bersemak, keras, dan Anda pemiliknya, Anda bakal rawat tanah ini gak? Loh, Anda bakal rawat tanah ini gak? Kenapa? Karena itu milik Anda. Tapi kalau itu tanahnya orang lain, saudara akan ngurusin tanah tersebut, you're not gonna care about it. Why? Bukan punya saudara. Why? Kenapa saudara mesti bingung? Gak perlu bingung. Tapi kalau itu tanah milik saudara dan Anda kepingin ada buah dari tanah tersebut, Anda akan urusin. Sama. Kalau Tuhan itu jadi Tuhan dalam kehidupan kita, Dia akan pedulikan tanah hati saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, Anda tidak dapat mengubah situasi tanah hati Anda sendiri. Anda perlu dimiliki oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan tanah hatimu. Karena saudara gak bisa urus sendiri kok. You need God. Oleh karena itu kalau hati Anda dimiliki Tuhan, Tuhan akan merawat dan memproses hati kita dan membuat hidup ini menghasilkan buah. Dan kemudian ayat itu berkata, oh ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Nah yang kedua adalah, jadi ini yang pertama ya, bagaimana supaya hati kita bisa berbuah, hati kita perlu dimiliki oleh Tuhan. Kalau Tuhan itu jadi Tuhan dalam hati kita, Dia ngomong apa, kita dengarkan, kita nurut, maka Dia akan pelihara dan bersihkan hati saudara. Nah yang kedua adalah gini, ini yang kedua, ikuti adventure proses Tuhan untuk berbuah banyak. Boleh gak ucapkan sama-sama, ikuti apa saudara? Adventure, boleh gak ucapkan kata-kata ini adventure, 1, 2, 3, adventure. Saudara apa itu adventure? Saudara saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama ya. Adventure itu gini, ada berapa di sini yang bekerja, yang kerja, punya bisnis kerja, ikut orang atau punya bisnis sendiri, angkat tangannya tinggi-tinggi dong, tinggi-tinggi, terima kasih. Saudara kalau kerja tujuannya untuk apa? Supaya hidup lebih enak, betul gak sih? Kalau Anda hari ini misalnya saudara gak punya kendaraan, Anda jalan kaki, saudara kepingin punya duit sampai bisa beli at least, naik kelas, bisa beli sepeda motor, betul gak? Kalau saudara sudah punya sepeda motor, saudara kepingin kerja lebih lagi supaya bisa punya beli mobil, betul kan? Kalau saudara tidak punya rumah, saudara kepingin kerja supaya bisa sewa rumah. Dari sewa rumah Anda kerja kepingin supaya bisa beli rumah, betul gak? Tapi saudara mau tahu gak? Kalau saudara misalnya udah dapat nih ya, Anda punya rumah. Kerja lagi supaya rumahnya lebih bagus lagi, betul kan? Ranjangnya bisa lebih enak, Dulu yang mungkin kapuk, ganti spring bed campur latex. Kemudian ranjang yang latex, kemudian saya nggak tahu ranjang yang apa lagi. Tapi gini, kalau saudara pergi, pernah tahu yang namanya ini? Camping, pernah tahu camping nggak? Orang kalau pergi camping gimana? Ada orang pergi camping, bungkus ranjang spring bed dibawa ke tempat camping? Ada. Ada orang mau camping, kirim tukang, bangun kamar di sana pakai AC. Ada saudara? Ada. Orang camping itu pakai apa? Pakai ranjang lipat, ranjang gulung, betul nggak? Atau pakai tenda. Kalau enggak pakai kasur angin. Loh saudara, saya mau tanya sama saudara,
Dulu hidupnya susah, kepingin punya ranjang enak. Sekarang sudah punya ranjang enak, balik cari susah lagi. Ngikutin saya nggak yang saya bicarain? Ini contoh nih ya, COVID kemarin merubah kehidupan saya. Dulu semua orang, kalau pergi kemana-mana naik sepeda, Tuhan berkati aku, punya sepeda motor, punya mobil udah bagus, Tuhan berkati aku, mobil lebih bagus lagi. Saudara tahu, setelah punya mobil, doanya apa? Tuhan aku pengen beli sepeda, betul nggak? Kok ketawa? Tahu semua pasti kan? Sudah punya Tuhan, aku pengen beli sepeda, Tuhan sepedanya dia bagus. Tuhan aku pengen beli peleknya sepeda. Kok repot? Dulu minta mobil, sekarang balik minta sepeda, bingung gak? Karena saudara kepingin adventure. Dan tahu gak saudara, ini yang keren soal adventure. Adventure itu membuka pengalaman hidup yang seringkali saudara lupa atau belum pernah. Saya ulang sekali lagi, adventure membuka pengalaman hidup yang saudara lupa atau saudara belum pernah. Saya ulang sekali lagi, adventure membuka pengalaman hidup yang saudara apa saudara? Belum pernah atau lupa. Contoh ini, waktu saya belajar naik sepeda, saya ini belajar yang namanya adalah heart rate, detak jantung. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, VO2 max. Saya belajar tentang apa yang namanya carbo loading, apa yang namanya waktu kita kehabisan tenaga, kita mesti minum apa. Kalau kita nggak olahraga, kita mesti cut mana. Saya belajar itu di sepeda. Dan saya tidak akan pernah belajar itu semua ketika saya cuma naik mobil. Nangkap saudara? Saudara, waktu saudara hiking, camping, saudara akan lihat yang namanya, ketinggian di atas permukaan laut. Saudara akan lihat hal yang saudara gak pernah bisa lihat di kamar saudara. Kenapa saya cerita ini? Karena sama dalam kehidupan ini. Tuhan tuh seringkali mau ajak kita adventure. Kelihatannya gak nyaman. Tapi di tengah-tengah ketidaknyamanan itu Tuhan akan ajarkan banyak hal yang membuat hidup saudara berbuah. Saya kasih contoh nih, real story-nya kayak gimana. Ini contoh nih ya. Bulan Januari kemarin saya pergi ke Australia, ngunjungin conference yang diadakan oleh salah satu kawan hamba Tuhan yang ada di sana, one of the biggest di Australia. Lalu kemudian mereka itu bikin conference itu gini saudara, hari Kamis sampai hari Sabtu. Kamis sampai Sabtu. Menurut saya itu hari yang paling konyol untuk bikin conference. Karena apa? Minggunya kan kebaktian. Pelayan capek semua kan. Saudara bisa bayangkan ini ya. Waktu kita lagi conference 8.000 orang di tempat itu, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Nah, conference itu ada 10 sesi. Kamis 2 sesi, Jumat 8 sesi, Sabtu 8 sesi. Saudara tahu, yang melayani di bangku kita, tamu dan pendeta-pendeta, itu ada 2 orang yang dekat dengan saya selalu muter di situ. Lalu kemudian saya pikir 2 wanita dan juga beberapa yang lain lagi. Tapi 2 wanita ini, saya kagum dengan mereka. Di hari terakhir, salah satu wanita itu saya samperin dan saya berkata, thank you for serving ya. Terus kemudian saya bilang, aku lihat di sesi terakhir kamu duduk sama anakmu ya. Oh iya, dia cerita. Itu tadi 2 dari anak-anakku. Loh anakmu berapa? Anaknya 4. Saya pikir ini orang luar biasa. Dia nggak ikut pemerintah, 2 anak cukup. Tapi dia ikut firman Tuhan, penuhilah bumi, beranak cuculah. Betul saudara ya? Ya kan? Nah jadi yang anaknya 2 bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Termasuk saya perlu bertobat. Kalau saudara merasa, aku sudah tua, terang aja. Kalau Tuhan bisa bukakan Abraham dan Sarah, dia juga bisa bukakan saudara. Ketawanya nggak enak ya saudara-saudara. Nah Bapak Ibu saya datang kepada orang, saya berkata, kamu gila ya. Kamu ini pelayanan 10 sesi, Kamis sampai Sabtu. Saudara tahu apa yang dia lakukan di hari Minggu? Bukan tidur di rumah enak-enak, enggak. Hari Minggu kebaktian 4 kali, dia pelayanan lagi. Dalam hati saya gini, kamu punya anak 4. Umurnya bukan 40, 38, 36, 32, bukan. Umurnya itu masih belasan, masih umur 9 tahun. Dalam hati saya, kok bisa? Oh ya Esra, di luar negeri itu kayak pembantu nih, gampang. Bapak Ibu saudara, dia gak punya pembantu. Suaminya adalah pemain soccer nasional. Bapak Ibu saudara, dan kemudian dia melayani 10 sesi. Hari Minggu masih datang ibadah lagi. Saya pikir orang ini keren ya. Bukankah, saya mau tanya sama saudara semua, tolong respon saya. Ngurus keluarga itu repot gak?
Oh, nggak ada jawabannya. Ngurus keluarga itu repot gak? Repot ya. Ngurus anak, ngurus orang tua bisa repot. Ngurus pasangan, repotnya setengah mati. Bapak Ibu, saya mau tanya, ngurus kerjaan repot gak? Ngurus kerjaan, ambil ngurus keluarga, wis repot, gak usah pelayanan-pelayanan. Tapi buat orang-orang seperti ini beda loh. Pelayanan gak ono duwe, bocuan, lapo repot. Tapi itu namanya adventure. Anda naik gunung, Anda sepedaan. Loh, tidur enak ngapain di atas sadel. Kayak orang gila, kepanasan. Beli AC mahal-mahal, bayar listrik cari panas. Ini namanya adventure. Di tengah-tengah adventure, saudara akan menemukan Tuhan titipkan hal-hal baru. Anda akan temukan hal-hal baru. Oh, ini baru yang satu lagi saya kenal suaminya full timer. Suaminya WL utamanya di band tersebut. Melayani 10 sesi suaminya. Istrinya juga melayani 10 sesi conference. Hari Minggu besoknya setelah Kamis sampai Sabtu. Hari Minggu besoknya, perhatikan ini baik-baik. Suaminya dan istrinya tetap melayani 4 ibadah lagi. Saya sampai darah Yesus. Kamu dibayar berapa? No, I serve voluntarily. Aku melayani dengan sukarela. Anaknya 2. Bukan 58 dan 56 umurnya, bukan. Anaknya masih SD, saudara. Tapi ini adventure dan mereka tahu ketika aku melayani, Tuhan akan tumbuhkan buah-buah roh baru dalam kehidupanku. Bapak Ibu sekalian Tuhan, nih di tengah-tengah adventure you gonna learn something. Oleh karena itu bagaimana hidup bisa menghasilkan buah roh, izinkan Tuhan jadi Tuhan atas hati Anda yang pertama. Yang kedua, ikuti adventure proses Tuhan untuk berbuah banyak. Serius ya, dalam pelayanan saudara akan menemukan ada hal-hal yang saudara gak akan pelajari di pekerjaan saudara. Gak akan pelajari di keluarga saudara. Seperti tadi saya katakan, saudara gak akan belajar naik sepeda, naik sepeda saudara gak akan belajar nanjak itu seperti apa. Saudara gak akan belajar heart rate itu seperti apa kalau cuman saya di atas ranjang dan di atas tempat tidur doang. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, lewat firman ada buah roh yang ditumbuhkan. Baik firman lewat khotbah, lewat renungan, lewat pembacaan Alkitab. Itu ada buah-buah roh yang Tuhan mau tumbuhkan dalam kehidupan saudara. Izinkan saya berkata, semua mata boleh saya, Anda boleh jadi Kristen, tapi jangan sampai gak suka firman. Jadi Kristen, jangan gak suka firman. Seringkali orang gitu, waktu firman Tuhan, waktunya istirahat. Betul gak? Enak lumayan, dapat setengah jam, 40 menit tidur di gereja. No. Makanya banyak orang Kristen gak menghasilkan buah. Dan banyak orang Kristen, orang terhadap orang itu, orang lain hidupnya kecewa sama Tuhan. Karena apa? Hidupnya gak berbuah. Gak berbuah. Yang bertembu itu semak, bukan buah-buah roh. That's dangerous. Suatu ketika saya diundang khotbah di salah satu perusahaan yang sangat terkenal sekali di Indonesia. Saya lagi khotbah di kantornya, lalu kemudian salah satu anggota dari keluarga itu datang kepada saya dan dia berkata, Pastor, thank you ya buat renungan hariannya. Oh, saya kaget, saya gak kenal orang ini, kenal pun tidak. Nomornya juga saya gak punya dan saya bukan tipikal pendeta yang suka forward, enggak. It's just not me, you know. Kalau ada orang kayak gitu, I mean like so cool. Please lakukan itu dengan banyak. Karena banyak orang diberkati, tapi saya bukan tipikal pendeta yang suka forward renungan harian. Saya enggak dikaruniai Tuhan soal hal itu. Karunia saya dikarunia yang lain, you know. Tapi saya enggak bisa. Loh kamu kok bisa? Dapat renunganku dari mana? Aku enggak pernah kirimin kamu renungan, nomormu aja enggak punya, kamu aja siapa, aku enggak kenal. Ini yang lalu dia katakan, aku dapat renungan hariannya pastor dari mana? Aplikasinya Alpha Omega Church. Wow, saya kaget. Karena saya ingat banget, kita waktu itu mau bikin aplikasi, saya bilang aku gak mau bikin aplikasi sembarangan. Kalau cuma informasi ibadah, informasi kegiatan, I don't want. Aku kepingin ada aplikasi yang memberkati kehidupan orang, ada ayat emas, ada renungan harian. Dan orang ini tahu-tahu diberkati lewat firman. Dan lewat firman ada buah roh yang ditumbuhkan. Sampai dia bilang, gara-gara aku ikut aplikasinya pastor, suamiku tak suruh ikut sekalian. Anak-anakku tahu supaya setiap hari mereka punya renungan yang menumbuhkan hal-hal baru dalam kehidupan mereka. Yang keempat, yang terakhir. Pemain musik boleh kembali ke tempatnya.
Selain ini saudara, bagaimana hidup kita bisa menghasilkan buah roh, selain izinkan Tuhan jadi Tuhan, ikuti adventure dan proses Tuhan, lewat firman. Yang keempat adalah gini, maaf ya, kalau ini mungkin yang paling kolot dan paling membosankan. Yang keempat adalah gini, lewat doa ada buah roh baru yang dimunculkan. Boleh ucapkan sama-sama lewat apa saudara? Lebih keras lagi boleh enggak? Lewat apa saudara? Saudara, enggak jarang Tuhan berbisik dan bicara lewat doa dan lewat lagu. Ini karunia saya. Tuhan kasih saya karunia mengaransemen, memproduksi banyak lagu. Dan enggak jarang di momen lagu itu kita sedang produksi, lagu itu bicara ke kita sebelum bicara kepada saudara. Bapak Ibu sekalian Tuhan, ada hal-hal yang seringkali Tuhan bicarakan saat kita ini berdoa. Nah, waktu anak saya yang lagi sekolah, lagi pulang di Indonesia liburan kemarin, minggu-minggu kemarin nih, ditanyain sama teman, ada orang tua di Indonesia tanya, anakmu sekolah di mana? Oh di Australia, di Melbourne. Oh ke gereja mana? Oh gereja apa? Bule. Oh gereja bule itu sekarang enggak bisa doa kabeh ya. Oh saya bilang, benar, tapi kalau gerejanya dia rada beda. Hah? Kok bisa? Saya kasih tahu saudara true story. Waktu saya di sana ngantar anak saya dikasih tahu sama orang-orang di situ, hey Ezra, join morning prayer yuk. Dalam hati saya gini, morning prayer, sorry ya, aku bukan orang pagi, aku orang malam. Kamu ngajak aku doa malam, semalam suntuk, gua jabanin. Tapi kalau doa pagi, I'm not a morning person. Oh, kita biasanya ada juga doa malam, tapi sebulan sekali. Tapi ini setiap minggu hari Rabu. Dalam hati saya gini, ini gila ya. Negara Australia, negara berkembang, bule semua dan orang Asia. Rabu jam 7 pagi, siapa yang mau datang doa? Karena dasar saya penasaran, datanglah saya mencoba datang ke ibadah doa pagi ini. Bukan karena saya haus dan mencari Tuhan, tapi saya mau ngecek beneran gak sih? Maaf ya, saya jadi Farisi dan Saduki memang. Ngaku aja, ngomong aja sama saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? 6:30 pagi saya turun dari apartemen, lalu kemudian saya ke tempat perhentian bus bersama dengan anak saya. 6:30 pagi. Lalu saya lihat, ada beberapa anak di tengah kota, di CBD. Ada 5-6 anak. Gila, keren banget nih. Anak muda-muda semua. Mau kemana mereka? 6:30 pagi di tengah kota. Hebat sekali. Oh paling mungkin olahraga sama temennya. Tapi juga gak kayak olahraga. Terus kemudian bus ini yang kita tunggu gak datang saudara. Nah waktu bus ini gak datang, terkuaklah ini semua. Dari 7 orang yang berdiri di stasiun bus ini, kita pada ngomong, kita urunan aja yuk naik taksi. Maklum, jiwa miskin kita keluar. Naik taksi urunan. Karena di sana mahal. Saudara kalau nggak ngerti mahal, mehong. Oke? Nah, lalu kemudian saya tanya, kalian pada kemana? Saudara tahu, seluruh orang-orang yang berdiri di stasiun bus ini, mereka lagi mau pergi ke gereja untuk doa pagi. Wow, saya shock. Dan beberapa dari orang-orang di sini adalah jemaatnya teman saya. Dari negara-negara lain. Wow. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Dan sekarang mereka semua bergereja di gereja tersebut. Akhirnya kita urunan untuk naik taksi ke tempat tersebut. Saudara tahu apa yang terjadi? Jam 7 pagi di kota Melbourne di negara Australia. Bukan orang pada tidur nyaman. Negara itu negara kaya, negara enak, UMR tinggi, jauh lebih tinggi daripada UMR di Indonesia. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Jam 7 pagi. Ada 400 orang lebih yang setiap hari Rabu mereka kumpul berdoa. Dan saudara tahu doanya? Seperti yang orang tadi bilang, orang bule udah gak bisa doa. Sorry ya, saya gak tahu saudara, maaf ya, ini gereja saya, bukan gereja Anda. Jadi gak usah tersinggung. Saya ini datang dari gereja Pantai Costa. Kalau Anda gak ngerti Pantai Costa apa, it's fine. Saya kasih tahu, Pantai Costa itu terkenal dengan semangat doa. Yang percaya katakan yes. Tapi saya kasih tahu, gereja Pantai Costa zaman sekarang udah gak ada yang bisa doa lagi. Sorry, kalau gak terima salahkan saya. Mungkin gereja saya, yang lain Pantai Costa semangatnya masih menyala-nyala. Tapi sekarang gereja Pantai Costa cuma namanya Pantai Costa, apinya udah untup-untup. Benar gak? Kalau doa kita orang Pantai Costa duduk berlutut, saya paling suka duduk berlutut di bangku. Karena apa? Ketutupan. Kalau Roh Kudus melawat dan kita ketiduran, jebret, gak ada yang tahu. Kita bisa pura-pura haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara tahu this is how they pray. Gak ada satu orang pun yang duduk. Dan ini bukan cuma, oh ya orang muda kakinya kuat. No. Orang muda, orang tua. Setiap hari Rabu jam 7. Mereka kalau berdoa, berdiri tidak ada kursi. Semua berdiri dan jalan keliling. Karena di momen mereka jalan keliling, mereka berdoa, tubuhnya sehat, rohnya dan jiwanya sehat. Makanya itu mereka punya semangat doa yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saudara tahu kan saudara, dan mereka ngerti bahwa ini saudara, lewat doa ada buah roh baru yang dimunculkan. Ada buah-buah roh baru yang dimunculkan. Oleh karena itu hari ini saya berdoa, saya kepingin ngajak saudara-saudara semua. Di tahun yang baru, sorry ya, saya khotbah ini bukan untuk promosi, dititipin sama pendeta saudara atau pemimpin dari PD Immanuel untuk memulai sebuah ibadah baru. Atau ibadah jam doa, no. Tapi saya kepingin ngajak semua kita pribadi lepas pribadi, ayo bangun semangat doa lebih lagi. Gak yang tua, gak yang muda, gak ada orang yang akan berkata, oh ya kalau doa semangat itu di desa, orang gak punya. No, shut up. Di negara berkembang, di kota maju sekalipun, mereka bisa punya semangat doa yang luar biasa. Dan saudara pun juga bisa. Yang percaya katakan yes. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Karena lewat doa, akan ada buah-buah roh yang Tuhan tumbuhkan. Ada buah-buah yang Tuhan tumbuhkan. Izinkan Tuhan memiliki tanah hatimu. Ikuti adventure-nya Tuhan. Izinkan firman Tuhan bicara. Izinkan lewat doa, Tuhan menumbuhkan buah-buah roh yang luar biasa. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa dong saudara-saudara.